Oke, Juan. Juan bisa dengar? Hujan apa ini? Ya, untuk Evan dan Juan mungkin bermasalah di suara, bisa diatur. Kalau boleh pakai headset seperti ini, dan itu dicolok ke jack handphone kalau menggunakan handphone. Oke, Juan bisa dapat dengar? Itu di setting di HP. Kalau tidak bisa dapat dengar, setting di HP. Ya, untuk Evan juga boleh saya aktif video.
Oke, yang lain ini mana? Karena pembahasan kita saat ini, kalau mulai bilang, jadi pembahasan sangat penting juga untuk kita ke depan. Nantinya, karena ini sudah dekat lagi, karena minggu depan sudah semester, dan dan DP berikut semua proyek. Jadi sangat diharapkan untuk kita bisa menyelesaikan diri di sini, karena nanti akan terbahas mengenai ada berbagai hal di sini pembahasan kita. Ya, untuk Agnes juga sudah bergabung. Tujuan masih bermasalah ini audio. Nah, bisa aktifkan video Anda. Ya, selamat siang. Saya bisa katakan siang karena ini semua hampir jam 10. Pertemuan kita di saat ini memang ini juga satu hal yang sangat penting untuk kita bahas bersama di sini. Dan oke, waktu kita sudah tinggal mepet. Jangan sampai waktu kita habis di sini saja. Ya, untuk Agnes, Evan. Evan juga yang bisa diaktifkan. Ini tinggal 24 menit berlalu. Ya, jadi kita mulaikan saja. Tidak akan menunggu teman-teman yang lain, karena ketika kita menunggu teman-teman kita yang lain, kita akan kesulitan nanti. Untuk Sir juga akan kesulitan ketika membawa suatu materi di sini, dan kita harus kejar waktu. Karena pertemuan kita di minggu ini, tinggal minggu ini pertemuan kita secara daring, tapi masih ada minggu-minggu berikut. Tapi untuk kedepannya, untuk tengah semester ini, sampai di sini, sampai besok juga, ada hari Jumat juga. Nah, dan ini kalau kalian bisa lihat di sini, untuk yang sudah bergabung, untuk Vika dan Yandri, tolong diaktifkan video Anda. Evan juga, yang dari tadi belum aktif. Ya. Jadi, Sarah akan membahas mengenai tentang perangkat sini. Jadi, Sarah akan membahas tentang perangkat, karena kita sudah berbicara soal pengetahuan secara teknis, dan sekarang secara perangkat yang nantinya akan kalian gunakan di saat praktik nanti mungkin, atau di hal-hal yang lain. Nah, di sini ada dua item, ada dua perangkat tentang si jahat dan si baik, antara darkness dan lightness. Kenapa Sir bilang ada lightness dengan darkness? Karena di sini Sir akan membahas tentang kamera. Ini kamera lama 600T, dan sekalian juga saya harus masih tahu ini putihnya. Ini dua kamera DSLR yang berbeda zaman. Ini keluaran 2000 berapa ya? 2013. Ini keluaran 2013. Ini keluarnya di tahun sedemikian.
sudah berapa lama sampai saat ini. Dan ini adalah, oke, ganti. Oke, supaya lebih dekat. Nah, jadi ini kamera keluaran 2019, baru tahun lalu. Ini Canon EOS 200D. Apa yang membedakan dari kamera ini dan kamera ini? Jadi dari segi ukuran juga sangat berbeda. Berbeda di sini, berbeda jauh. Tentunya ini yang lebih besar. Tapi bukan berarti karena ini kamera lebih besar dibandingkan. Nah, jadi karena ini kamera lebih besar dibandingkan ini, jadi bukan berarti ini kamera ini lebih mantap daripada ini. Nah, dari segi teknologi juga agak berbeda, karena ini juga kita harus paham. Sebenarnya ini kita sudah bahas ketika pelajaran desain grafis percetakan di semester kedua. Karena di situ bahas tentang fotografi, tapi saya rasa itu belum cukup untuk kita tahu. Dan juga waktu itu juga kita terhalang dengan adanya sudah masuk di masa-masa pandemi. Jadi keterbatasan langsung atau kita bisa bahas langsung di dalamnya sini sangat terbatas sekali tentunya. Nah, dan penting juga untuk agak lagi kembali. Nah, di sini perbedaannya karena perbedaan zaman tentunya prosesornya juga berbeda. Karena saya pakai Canon, jadi Canon di sini menggunakan Digic. Kalau ini masih di Digic 4, ini sudah prosesor Digic 8. Nah, patut kita mengetahui bersama juga tentang kamera, karena perangkat dari video juga memang dari si video ada kamera-kamera khusus yang dikhususkan untuk video. Camcorder itu kan dikhusus untuk video. Berbeda dengan kamera. Nah, kalau dulu kamera itu dikhususkan untuk memang cuma foto. Untuk fitur-fitur video memang dia sudah ada, tapi tidak secara mendalam. Fitur-fiturnya lebih condong ke videografi. Nah, jadi kedua kamera ini sangat berbeda dari segi zaman. Sekarang kita sudah masuk ke zaman era kamera yang lebih hyper di dalamnya. Jadi dia bisa foto, dia juga bisa dalam bentuk video. Oke. Sekarang kita membahas secara perangkatnya dulu ya. Karena di sini banyak kita akan membahas supaya ketika kalian nanti turun atau mungkin pelaksanaan PKL nanti di sekolah, ya enggak mau tahu, so bisa sedikit ada gambaran lah untuk di sini. Sebelum kita langsung terjun, itu sudah terbiasa lah. Atau so bisa tahu fitur-fitur seperti apa di dalam sebuah kamera ini. Ya, saya belum membahas dulu tentang kamera ini, yang ini. Jadi ini sudah zaman lama, dan ini mungkin sudah kalian pernah pegang yang lalu. Dari segi perbedaannya juga banyak. Di sini kalau kita lihat, dari perbedaan secara fisik, kalau di kamera dulu kan di sini DP mode-modenya ada banyak. Jadi ada mode video, semua ada di sini. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang kamera sekarang itu sudah meminimalisir untuk dengan itu. Jadi ini ada video A+. Jadi A+ ini adalah auto secara keseluruhan. Semua jadi auto. Jadi settingannya jadi auto semua. Baru yang P adalah program. Nah, yang di mana P adalah pengaturan dari ketika kita setting di dalam kamera. Sudah disetting. Maka dia ikuti dengan settingan yang seperti itu. TV, oke, ini TV. Ya. TV ini adalah bukan berarti televisi. Jadi TV ini adalah time value atau
shutter priority atau bisa bilang. Jadi fungsi dari TV ini dia memprioritaskan untuk kita bisa mengkontrol shutter. Jadi yang lain jadi otomatis, aperture-nya jadi otomatis. Yang kita bisa rubah-rubah di sini adalah shutternya. Nah, baru AV. AV ini bukan Avenger. AV ini bukan Avenger, tapi AV di sini adalah aperture value atau bisa dibilang aperture priority. Jadi aperture value di sini, kalau yang tadi TV itu time value yang mengukur bisa kita rubah setting secara manual itu DP shutter speed. Ah, orang mesti paham dulu sebelum orang lebih dalam tentang itu 3 hal. Sebenarnya kita di sini harus paham dulu tentang triangle exposure. Nah, saya rasa itu mungkin sudah bahas yang lalu. Ketika orang belajar tentang triangle exposure, di mana tiga bagian ini adalah 3 bagian yang sangat penting untuk kita tahu bersama tentunya. Nah, jadi itu yang mendasari sebelumnya supaya ketika nanti kita proses, karena foto dan video itu sama. Cuma bedanya fotonya cuma 1 frame, video itu terdiri dari banyak frame. Kumpulan foto yang terdiri dari banyak frame. Nah, jadi supaya kita bisa mengontrol, mengoperasikan kamera ini supaya tidak salah, maka kita harus juga paham tentang triangle exposure. Apa itu TV atau shutter speed? Shutter speed itu kecepatan sebuah gambar menangkap ke sensor. Jadi di dalamnya ada sensor. Oke, saya buka di sini. Nah, ini adalah settingan DSLR. Jadi DSLR itu dia memiliki mirror. Oke, di sini ada lihat mirror. Jadi mirror ini sebagai pantulan ke viewfinder. Ini viewfinder lewat pentamirror. Pentamirror itu dia secara prisma dia memantulkan di dalam sebuah viewfinder. Nah, jadi orang bisa lihat di situ hasil dari viewfinder dari itu dia tampilan dari pantulan dari mirror tadi. Nah, kalau mirrorless, karena search ini ada mirrorless, ternyata saya suka mau beli mirrorless. Cuma ada plus minus dari mirrorless ini. Jadi kenapa saya memilih DSLR? Pertama faktor baterai. Baterai dari DSLR itu lebih tahan lama dibandingkan mirrorless. Kenapa demikian? Karena mirrorless itu pertama bodinya kecil. Bodinya kecil, lebih kecil dari ini. Dan karena bodinya kecil, jadi baterai yang dia punya itu lebih kecil dibandingkan DSLR. Itu kenapa alasan saya mengambil DSLR. Alasan kedua yang saya ambil kenapa memilih DSLR? Karena DSLR untuk secara lensa, untuk lensa seperti ini. Nah, ini kan lensa zoom dikatakan. Lensa 55 250 mili. Nah, lensa ini yang lensa Solama, lensa dari kamera ini. Kitnya yang dapat. Nah, jadi lensa ini bisa mengambil gambar dengan jarak jauh, tapi ada kelemahannya. Kelemahan di sini adalah di bukaan kamera. Oke, ini kita mesti paham secara mendalam supaya kita tidak kesulitan nantinya ke depan. Nah, ini zoom lens dengan EFS.
EFS ini adalah mounting dari kamera ini. Jadi lensa ini bisa masuk ke mounting yang EFS. Nah, EFS ini adalah mounting kamera Canon untuk lensa-lensa yang seperti tadi. Kalau Sir beli mirrorless itu memakai mounting EFM. Nah, itu khusus untuk, jadi dia lebih kecil dibandingkan mountingnya dari lensa tadi. Nah, memang kata boleh orang menggunakan adapter kamera kan itu boleh orang beli, tapi harganya 1 juta. Ada yang adapter murah, tapi konsekuensinya pertama orang nggak bisa autofocus dan banyak hal. Jadi kenapa terpilih itu? Nah, dan penggunaan kamera ini juga, ini adalah settingan ISO sudah di sini. Display ini adalah rolling untuk kita bisa mengatur-ngatur. Baru ada tombol seperti ya pada umumnya untuk kamera Canon semua sama. Ada menu, ada info. Ini tombol rekamannya, recording. Jadi kalau kalian nanti merekam harus tekan tombol ini. Oke, paham dulu. Jadi bukan tombol ini, bukan ini ya. Ini tombol rana untuk foto. Tapi dia tidak bisa untuk video. Untuk videonya ada di sini. Dan ini adalah tombol juga selain tombol rana video. Ini adalah tombol untuk kita masuk ke mode LCD screen. Oke, kita bisa buka sini. Pasang. Oke. Nanti kalau tidak cukup waktu, masih ada besok hari, kita akan bahas lagi supaya waktu kita banyak di sini. Nah, ketika Sir tekan ini bisa, nah, ini kenapa hitam? Karena ini tidak ada lensanya. Jadi kalau Sir buka ininya baru muncul. Kenapa itu hanya putih? Karena cahaya yang masuk di sini dari lensa itu dia cuma tangkap putih saja, hanya putih yang masuk di dalamnya. Karena bukaan dari lensa ini terlalu besar, makanya perlu diadakan adanya sebuah lensa di sini supaya untuk meredam bagaimana dia membuka dari lensa itu. Oke, kalau Sir putar ini adalah titik fokus. Jadi ini adalah rolling untuk fokus. Jadi depan ini adalah fokus dan di belakang ini adalah ini untuk fokus dan ini untuk zoom in, zoom out. Oke, ini lebih besar. Coba kalian lihat di situ. Jadi ada perbedaan di dalamnya. Nah, jadi dari zoom in dan zoom out ini juga sangat berfungsi juga untuk ketika kita mengambil dengan objek agak jauh. Nah, tapi kan di sini kita membahas soal film. Di mana ada baiknya untuk kita mengatur secara normal saja. Ini bukan kita bahas tentang foto. Bedanya di situ, foto dan video. Ada baiknya untuk kita memakai fitur yang memakai 18 mili. Di sini 18 mili, dia bisa sampai 55 mili. Ketika dia ada di 55 mili, maka lensanya akan lebih panjang dan objeknya akan semakin dekat dengan kamera atau dengan kita sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan di sini ada fitur dari lensa AF, MF. Jadi AF ini kayaknya agak blur karena ini Sir pakai action cam, jadi tidak bisa autofocus. Jadi AF dan MF. AF itu menunjukkan adalah autofocus dan MF dalam manual fokus. Kalau Sir tekan yang sebelah ke AF, maka jangan sampai kalian memutar fokusnya. Akan merusak motor dari fokus itu sendiri. Jadi kalau kalian ingin secara manual, itu harus setting dulu di manual, baru bisa putar-putar. Ini dia.
Ini kalau lensa yang ini, nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada 2 lensa. Lensa ini adalah lensa kit yang sama, tapi di sini ada perbedaan. Selain DP warna ya. Karena di sini beda di warna juga, tapi ada hal yang membedakan di sini. Dan saya baru tahu ternyata lensa ini lebih mantap dibandingkan ini. Kenapa ini lensa ini lebih mantap daripada ini? Padahal secara ukuran lensa semua sama. Lensanya ada lensa 18 mili, 1855 mili. Yang membedakannya di sini adalah bukaan lensa. Bukan lensa yang ini. Cari yang ini. Saya ambil yang ini. Nah, jadi ini kalau kalian lihat di sini ada 1 banding 4 sampai 5.6. 4 sampai 56 ini adalah bukaan kamera. Nah, kalau orang tahu kan tentang aperture, kalau orang tahu tentang aperture kan dia semakin besar DP nilai aperture, maka semakin gelap atau semakin kecil DP tertutup. Jadi semakin tinggi, misalnya f11, maka bukaan dari lens itu semakin lebih kecil. Nah, karena semakin kecil, maka cahaya yang masuk sedikit. Akibatnya yang terjadi, foto yang dihasilkan atau gambar yang dihasilkan di dalamnya semakin gelap. Itu. Nanti kita bisa simulasikan ketika mungkin di prakreen. Saya tidak bisa simulasikan di sini karena mungkin keterbatasan medan dan mungkin agak jauh dan kecil kalau kalian lihat di sini. Nah, jadi itu salah satu juga faktor yang kita perlu tahu juga tentang aperture. Jadi kedua lensa ini adalah perbedaannya di situ. Kalau ini dia bisa sampai 3,5, kalau ini cuma sampai 4. Jadi untuk kekurangannya tentu masih lensa ini lebih unggul daripada lensa ini. Meskipun lensa ini adalah lensa kit yang baru sama dengan kamera putih tadi, karena dia langsung dapat DP kit. Jadi meskipun itu lebih baru dari ini, tapi secara ukuran lensa diukur bukan dari segi seberapa lama dia membuat. Tapi sekarang untuk lensa-lensa yang sekarang ada yang lensa ini memang lensa biasa. Ada yang lensa lebih bagus tapi lebih mahal tentunya di dalamnya. Tapi secara membandingkan dengan tadi, mau comparison dengan tadi, mau saling adu dengan lensa tadi, tentunya lensa ini yang dapat. Karena kita bisa ambil dengan aperture 3,5. Sedangkan ini cuma 4. Jadi DP bukaan masih ini lebih bukaan. Jadi ketika kita mau ambil di keadaan indoor atau keadaan yang gelap, kalau kita ambil di keadaan yang gelap atau indoor, kita bisa apa ya? Bisa dapat DP kejelasan dari gambar itu, lebih terang kalau mau bilang. Dibandingkan dengan lensa tadi. Jadi ada keunggulan dari lensa ini dibandingkan lensa yang tadi. Nah, jadi itu dari segi lensa juga kita harus perhatikan ketika nanti kita dalam proses syuting, kita harus perhatikan di dalamnya. Jadi penggunaan lensa juga itu sangat berpengaruh dan tentunya itu akan berdampak ke hasil syuting nanti. Nah, memang banyak hal lagi nanti kita akan bahas
mengenai ini perangkat-perangkat seperti ini, kamera-kamera ini, kamera lightness dan darkness, sisi gelap dan sisi terang. Karena ini nanti kita akan coba, kalaupun belum ada DP peralatan dari sekolah untuk permintaan yang Serda minta, kita nanti akan menggunakan kamera ini. Karena kamera ini so rusak. Sudah jadi, so mati total. Makanya kamera ini misalnya dipakai, mungkin kira mau tunggu di servis lagi, karena mainboard dia sudah rusak. Ini nanti akan menggunakan kamera satu kamera baru. Jadi ini Sir baru beli, harganya tidak cukup, secara harga kan tuh beda dengan ini. Ini keluaran lama, meskipun ini DP nama 600D, ini 200D, tapi kan kalau di Canon itu memang unik DP nama-nama. Kalau dia 3 digit, jadi di kamera itu ada kamera entry level, ada kamera semi profesional, ada yang kamera profesional. Kalau di Canon yang saya tahu, kamera entry level itu bagi pemula. Sebenarnya saya mau ambil yang lebih di atas, tapi harganya memang lebih mahal. Jadi nggak mampu untuk melakukan itu. Jadi saya coba mau dapat ini dia, dan ini serasa cukup untuk saya gunakan sehari-hari dengan memakai prosesor yang baru, jadi teknologi yang baru juga. Jadi kalau saya mau komparasi antara itu tadi, beda jauh. Karena beda zaman untuk kamera itu. Nah, nanti kita akan membahas besok lagi. Jangan lupa, kalau boleh, karena biasanya saya tahu, sebelum DP jam, supaya tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, meskipun saya rekam di sini, bisa cek di YouTube. Tapi kalau boleh, bisa langsung, supaya kita di sini ada tetap muka secara langsung. Dan saya juga bisa tahu respon kalian terhadap kamera-kamera ini. Nanti kita akan bahas secara lebih dalam, dan ada kemungkinan saya akan gunakan juga waktu di hari Jumat yang biasanya Q&A, karena kita akan kupas tuntas mengenai kamera-kamera ini. Supaya kita tidak kesulitan dalam penggunaan perangkat nantinya ke depan. Supaya so enak dan gampang. So pas ada pembicara tamu yang datang, dilihat ternyata kita so siap untuk anak-anak kelas 12, memang so siap, so mantap. Kurang bagaimana penerapan ke depan. Ya, jadi demikian cukup singkat untuk pertemuan kita saat ini. Yang ini Evan, Yandri, Arya, tolong video diaktifkan. Kecuali kata memang Andri, karena Andri star DP kamera bisa aktif. Oke, mau foto bersama di sini. Oke. Ambil posisi baik mungkin, Evan juga. Karena waktu kita tinggal sedikit. Mau 2 kali. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya upload dulu. Hasil yang kedua ya. Nah, jadi inilah tampilan asli dari sebenarnya yang saya pakai. Biasanya pakai ruangan virtual. Ini ruangan asli. Ini bukan backing. Ini adalah asli. Ini green screen yang saya buat. Ini cuma udah beli supaya tampilannya lebih asik lah, gitu. Jadi inilah wujud sebenarnya dari yang kalian lihat sebelumnya cuma secara virtual. Ini DP asli. Jadi kalau kalian ingin membuat seperti ini, tentunya harus ada aplikasi yang mendukung. Tentunya kalau di HP memang belum ada. Kalau mau suka sama dengan server begini, ada DP green screen dan seterusnya.
itu mesti pakai aplikasi. Itu kan kalau ada yang tahu, ada OBS, XSplit, baru Wirecast, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti itu untuk live streaming. Ya, yang kedua, foto kedua, ambil posisi dengan baik. Oke, 3, 2, 1. Ya, demikian untuk pertemuan kita saat ini. Nanti jangan lupa di besok hari, kalau boleh so standby supaya tidak ketinggalan, supaya kita bisa mengikuti dari awal sampai selesai. Oke, see you next time. Sampai jumpa berikut.